perkenalkan, nama saya Ketut Andrea Murtika Piskarani dari kelas 1047 nomor absen 18. Dari kedua pokok bahasan yang diberikan, saya memilih pokok pembahasan yang pertama, yaitu fungsi eksponen. Nah, apa sih itu fungsi eksponen? Fungsi eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Adapun sifat-sifat dari eksponen. Apa saja sih sifat-sifat dari eksponen? Sebelum kita mengetahui tentang sifat-sifat dari eksponen, ayo kita ketahui terlebih dahulu bentuk umum eksponen. Bentuk umum eksponen yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, atau A dikali sebanyak N atau faktor. Keterangan A pangkat N dengan A bilangan real dan N-nya bilangan asli. A sama dengan bilangan pokok atau basis, dan N sama dengan besar pangkat. Oke, sesudah kita mengetahui bentuk umum dari eksponen, ayo kita ketahui tentang sifat-sifat dari eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen. Di antaranya sifat yang pertama yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan N pangkat M ditambah pangkat N. Jadi jika dikali maka pangkatnya harus ditambah. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah pangkat 3. Jadi akan mendapatkan hasil 4 pangkat 5. Nah, sifat yang kedua yaitu ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jadi jika dibagi maka pangkatnya harus dikurang. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang pangkat 3 akan mendapatkan hasil 4 pangkat 2. Ada sifat yang ketiga, yaitu di dalam sebuah kurung ada A pangkat M dan di luar kurung ada pangkat N. Jadi, jika di dalam kurung maka pangkatnya harus dikali. Ada sifat yang keempat yaitu di dalam kurung ada A dikali B, di luar kurung ada pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Contoh, di dalam kurung ada 3 kali 5, di luar kurung ada pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ada sifat yang kelima. Untuk yang satu ini syarat B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di dalam kurung ada A per B, di luar kurung ada pangkat M. Sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya sifat yang keenam. Pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka dipindahkan ke atas akan menjadi positif. Kita lihat rumus dan contohnya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat min 6. Sifat yang ketujuh. Pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika disederhanakan maka N akan menjadi pembilang. Syaratnya adalah N harus lebih besar sama dengan 2. Oke, kita lihat rumus dan contohnya. N adalah bagian dari akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh, 4, 3,
dalam akar ada 3 pangkat 6 sama dengan 36/4. Selanjutnya sifat yang ke-8. A pangkat 0. Untuk A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Ke-8 sifat eksponen itu harus kamu pahami karena seringkali dalam satu buah soal eksponen terdapat banyak sifat eksponennya. Nah, sekarang sudah jelas bahwa untuk memahami eksponen kita harus mengerti dengan sifat-sifatnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.